Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 27 Maret 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan intinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Yeremia 33 ayat 10-16. Yeremia 33 ayat 10. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi. Itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema hari ini adalah kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Pemberitaan pasal ini terjadi pada masa pemerintahan Zedekia, raja terakhir Israel Selatan. Yerusalem yang telah hancur akibat penyerangan Babel, dan Israel pun dibuang. Mereka hidup sebagai bangsa buangan. Hidup mereka berubah total dan tidak tahu apakah mereka akan melihat kampung halaman lagi. Pertanyaan wajar yang muncul di benak mereka adalah, di mana Allah? Mengapa ini bisa terjadi? Apakah Ia bersama kita? Akankah Ia membawa kita pulang? Masih berlakukah janji Allah? Di tengah pekatnya kegamangan itu, Yeremia memberitakan penglihatan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Ayat yang ke-14 dan 16a. Bagaimana mestinya pemerintahan tersebut dipahami sementara kita membaca sebaliknya ayat yang 10-13. Baru saja Israel diporak-porandakan, namun Yeremia langsung memberitakan pemulihan, keadilan, dan kebenaran serta kehidupan baru di tanah perjanjian. Namun ayat yang 16b menegaskan bahwa Tuhan keadilan kita, artinya Yeremia menyatakan bahwa Allah meyakinkan kita akan pastinya pemulihan. Rakesh Junjuala 1960-2022 mengatakan bahwa pertumbuhan berasal dari kekacauan, bukan dari kenyamanan. Artinya, kemalangan Israel semestinya dipahami sebagai cara Allah untuk menumbuhkan iman mereka. Tidak hanya itu, Ia tidak membiarkan Israel terlantar dalam kemalangan, melainkan memastikan pemulihan Israel dalam keadaan keadilan dan kebenarannya. Kesenjangan besar antara peristiwa ini kini dan di masa depan terjembatani oleh pengharapan bahwa Allah akan memulihkan kita sembari menanti pemenuhannya. Bertumbuhlah ke arah yang dikehendaki Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, intinya kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.